Halo semuanya, bertemu lagi bareng gua Duselado 30 dan pada kesempatan kali ini gua akan bahas dominasi Persib yang selalu menjadi penguasa liga selama 3 tahun berturut-turut. Sekaligus ini menjadi rekor ketika liga profesional bergulir. Persib mampu menjuarai BRI Liga 1 mulai dari tahun 2023, 2024 dan terakhir tahun 2025. Jadi sebenarnya apa alasannya? Kenapa kok bisa Persib mendominasi liga hingga 3 tahun berturut-turut? So langsung aja, ini dia pembahasannya. Kita langsung ke videonya. Ini dia videonya, check this out. Sebelum kita mengetahui apa alasan dibalik suksesnya Persib selama 3 tahun berturut-turut, kita harus bahas dulu kilas balik Persib selama 3 tahun terakhir. Kita mulai dari kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Kompetisi BRI Liga 1 di tahun 2023-2024 merupakan kompetisi terberat bagi Persib Bandung. Bahkan klub ini hanya berkutat di papan bawah hingga tengah. Mengerikan tentunya. Bahkan rivalnya yaitu Persija malah bercokol di papan atas. Bahkan ada juga yang memprediksi Persib akan didegradasi di kompetisi musim 2023-2024. Kalian jangan salah, bukan materi pemain dan pelatihnya atau bahkan manajemennya yang salah. Pelatih mereka adalah A1 loh, yaitu mantan pelatih timnas Indonesia, yaitu Luis Milla dari Spanyol, yang digadang-gadang akan mampu membuat Persib menjadi klub yang paling disegani di Liga 1. Pendukung juga tentunya mensupport penuh langkah manajemen mendatangkan pelatih asal Spanyol itu. Dan gak disangka, Persib malah hancur sehancur-hancurnya. Pendukung juga nggak bisa berkata-kata kenapa ini bisa terjadi itu. Persib di awal liga bergulir hanya mampu bermain imbang 3 kali secara berturut-turut. Dan tentu saja menempati peringkat hampir juru kunci. Bahkan sudah juru kunci malahan. Padahal targetnya itu juara loh. Pemain top era Luis Milla didatangkan seperti Rian Kurnia, Edo Febriansa, Putu Gede, Tyran Del Pino, hingga Alberto Rodriguez, tapi malah gagal total. Dan tentunya kemungkinan besar di ruang ganti juga sudah tidak ada chemistry lagi antar pemainnya. Akhirnya Luis Milla mengundurkan diri pada 14 Juli tahun 2023 setelah Persib hanya meraih 3 hasil imbang berturut-turut di awal musim dan menempati peringkat 16 di zona degradasi. Ini ironi tentunya, padahal skuad mewah dan tentunya mahal. Akhirnya Bojan Hodak ditunjuklah sebagai pelatih Persib pada tahun 2023, tepatnya di tanggal 25 Juli, menggantikan peran dari Luis Milla. Dan disinilah peran Bojan Hodak mulai terlihat. Bojan Hodak langsung membawa partnernya yaitu Miro Patrick dan Goran Paulik. Persib perlahan-lahan mulai naik. Ruang ganti juga sudah mulai ada chemistry di era Bojan Hodak. Soalnya kalau di ruang ganti atau di belakang layar gak beres, percayalah di pertandingan juga gak bakalan beres. Di sini Persib cuman fokus sama timnya sendiri dan gak pedulin tim lain mau ngomong apa. Mulailah merangsak naik Persib dan kemenangan demi kemenangan selalu didapatkan oleh pasukan Bojan Hodak ini. Demi menyongsong gelar juara, Bojan Hodak mendatangkan kiper berkelas asal Filipina yaitu Kevin Rey Mendoza, dan sekaligus ini menggeser kiper utama Persib ya pada saat itu yaitu Teja Pakualam, dan Stefano Beltrame juga didatangkan, pemain dari Portugal tentunya. Tim juga mulai kompak dan dulu di peringkat 16 sekarang malah jadi peringkat 2 di klasmen. Dan di musim 2023-2024 kompetisi menggunakan sistem Champion Series pada kala itu. Waktu itu peringkat 1 adalah Borneo FC, sedangkan peringkat 2 ada Persib Bandung, peringkat 3 ada Bali United, dan peringkat keempat ada Madura United. Sistemnya yaitu peringkat 1 versus peringkat 4, yaitu Borneo FC melawan Madura United, dan peringkat 2 akan melawan peringkat 3 yaitu Persib Bandung melawan Bali United. Ini masuk home away ya sistemnya. Persib di leg pertama bertandang ke Bali United dengan skor 1-1. Kemudian di leg kedua Persib bermain di kandang dan menang telak yaitu 3-0, hingga akhirnya agregat Persib menang 4-1. Dan di luar dugaan, Borneo justru kalah dengan Madura United. Finalnya Persib versus Madura United, dan finalnya juga menggunakan sistem leg ya, home away. Leg pertama di kandang Madura Persib menang 0-3, dan di kandang Persib malah menang 3-1 hingga mendapatkan agregat 6-1 untuk keunggulan Persib. Persib pun resmi jadi kampiun dan jawara Liga musim 2023-2024.
Oke, kemudian kita lanjut ke kompetisi BRI Liga 1 musim 2024-2025. Next, di kompetisi BRI Liga 1 tahun 2024-2025, Persib terus-terusan disindir oleh supporter dari Borneo dan terutama ya sang rivalnya yaitu Persija. Supporternya ingat ya. Nah, di sini Persib tetap tenang dan fokus. Mereka mengatakan kalau seandainya bukan Champion Series, mungkin Persib tidak akan pernah juara. Nah, inilah di kompetisi BRI Liga 1 musim 2024-2025 sebagai ajang pembuktian apakah Persib mampu mempertahankan gelar juara. Oh ya, di sini juga sistem bukan Champion Series lagi. Artinya langsung reguler dan akhir kompetisi langsung dapat pemenangnya. Persib di sini menjalani dua kompetisi yang berbeda, yaitu Liga BRI Liga 1 dan ACL 2. Dan sangat disayangkan Persib tidak mampu lolos di fase grup. Dan ini juga langsung menjadi bahan olok-olokan supporter rival tentunya ya. Tapi Persib tetap diam dan justru hal tersebut malah jadi bahan bakar untuk bertarung penuh di kompetisi BRI Liga 1. Nah, di sini Bojan Hodak memimpin Persib dari awal musim dan pemain yang dibeli diantaranya ada Gustavo Franca, Matteo Kozizan, Adam Alis, Dimas Rajat, hingga Mailson 5. Dari pemain yang dibeli oleh Bojan Hodak, hanya Mailson 5 yang tidak efektif. Tapi yang gak disangka, olok-olokan Persib cuman bisa Champion Series, malah salah besar. Persib justru mampu mengunci gelar di pekan ke-31 BRI Liga 1. Meski masih tersisa 3 pertandingan kala itu ya. Saat itu Persib mengoleksi 64 poin, sedangkan rival terdekatnya yaitu Persebaya 54 poin dengan maksimal hanya mencapai 63 poin jika memenangkan 3 sisa laga. Cut of honor juga diperoleh Persib di sisa laga tersebut. Persib akhirnya menjadi kampion liga lagi dan memperoleh title back-to-back Champions League, sekaligus membungkam mulut orang yang nyinyir soal Champion Series itu. Ketiga, kompetisi BRI Liga 1 2025-2026. Lanjut di kompetisi BRI Super League. Sekarang BRI Super League ya diganti di tahun 2005-2026. Nah, di sini persaingannya udah gila-gilaan. Persib di musim 2025-2026 kembali menjalani dua kompetisi berbeda, yaitu BRI Super League dan ACL 2. Tim-tim lain semuanya termotivasi untuk mengalahkan Persib Bandung. Bahkan anehnya lagi, ketika tim melawan tim selain Persib Bandung ya, itu sepertinya mudah sekali dikalahkan. Tetapi pas melawan Persib, justru tim tersebut malah menjelma jadi kekuatan penuh dan susah untuk ditaklukkan, apalagi untuk menjaga gawangnya selalu begitu hebat ketika bertemu dengan Persib. Perjalanan Persib di Liga Champions 2 di 2025-2026 cukup mentereng. Persib mampu menjadi juara grup G dan lolos 16 besar. Bahkan di sini Persib sudah fokus ke Asia dan sudah menyampingkan soal liga. Di sini akhirnya Persib juga harus merelakan posisinya direbut oleh rivalnya yaitu Persija yang ada di peringkat 2. Artinya Persib sekarang di peringkat 3. Bahkan langsung jadi olok-olokan supporter rival. Nah, ditambah lagi Persib malah gagal di 16 besar setelah dikalahkan oleh Ratkaburi FC dengan sistem home away ya. Akhirnya Persib fokus ke liga dan gak disangka Persib akhirnya berhasil menempati peringkat pertama lagi di pekan 20 Liga BRI Super League. Bahkan Persib berhasil mengalahkan Persija baik home ataupun away. Dominasi Persib mulai lagi di liga tersebut. Mereka menghabisi semua lawan-lawannya. Yang terakhir itu adalah melawan PSM yang sekaligus itu merupakan kunci pertandingan juara. Sekarang Persija sudah dipastikan finish di peringkat ketiga. Persib dan Borneo sekarang saling sikut untuk mendapatkan posisi pertama di laga pamungkas dan ditayangkan sama ya. Di waktu yang sama juga Persib versus Persijap Jepara, sedangkan Borneo FC berhadapan dengan Malut United. Sekilas laga ini susah untuk Borneo FC, tapi yang gak disangka Borneo mampu menghabisi Malut United FC dengan skor yang sangat telak yaitu 7-1. Dan di sini Borneo harus menunggu hasil pertandingan Persib Bandung versus Persijap Jepara. Dan di sini Persib harus kalah. Soalnya sistem ini menggunakan sistem head to head kedua tim ya. Dan tidak disangka untuk Persijap mampu menahan imbang Persib tanpa gol 0-0. Tapi dengan raihan 1 poin ini Persib menang head to head walaupun poin sama dan jumlah gol banyak untuk Borneo, tapi Persib tetap menang karena di pertandingan ketika Persib versus Borneo, Borneo kalah 3-1 dan di kandang Borneo malah mengimbangi Borneo FC. Nah, Persib akhirnya sukses kembali menjadi kampion Liga 1 3 kali berturut-turut. Nah, di sini Persib bukan tanpa problem internal. Problemnya itu banyak teman-teman. Contohnya dua yang terkenal yaitu mulai dari William Marcelo hingga sampai Federico Barba yang berpotensi mengacaukan ruang ganti. Tapi di tangan Bojan Hodak, Persib mampu mengatasinya dan menjadi juara liga dan memperoleh title tripit 3 kali berturut-turut.
Oke, jadi itulah dia. Jadi Persib menjadi jawara 3 kali secara berturut-turut. Apa alasannya? Apa coba alasannya? Ya benar banget. Dari rangkuman 3 kilas balik tadi, alasannya ada di tangan pelatih yang mampu mengontrol suasana ruang ganti. Makanya William Marcelo susah diatur, Bojan Hodak langsung menyingkirkan dia. Dan Barba yang problematik dengan manajemen tidak diberi menit bermain, hingga akhirnya Barba menurunkan egonya dan sehati lagi dengan Persib. Terbukti dia masuk starting 11 pemain terbaik di BRI Super League tahun 2025-2026. Itu kuncinya, dan Bojan Hodak lebih memilih menguatkan sektor pertahanan dan melakukan counter attack. Berhasil? Ya berhasil. Buktinya Persib sudah melakukannya hingga 3 kali berturut-turut. Sekarang Igor Tolik lah yang menerima tongkat estafet dari Bojan Hodak. Dan di Piala Presiden nanti kayaknya bakalan gua bahas juga ya, pinanti kayaknya. Oke, sekian aja video gue kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video gue sampai habis. Jangan lupa like dan komen, super penting. Dan kalau ini keren, lu bisa share ke teman kalian. Mari kita sama-sama nongkrong bola di channel ini. Di sini di Sela 230. Terima kasih dan nantikan video gue selanjutnya. Bye bye.